Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di YouTube saya Frigi Sabra. Kali ini kita akan membahas teknik dan metode serta algoritma dalam data mining. Di sini kita akan pelajari teknik dan metode dari data mining serta algoritma dari data mining tersebut, serta nanti ada beberapa manfaat dari adanya data mining. Saya sendiri dari Universitas Budaya Indonesia, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Informatika. Oke teman-teman, kita masuk dalam materinya. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian data mining. Sebelum teman-teman masuk ke dalam metode data mining serta algoritma data mining, teman-teman juga harus memahami apa pengertian dari data mining, tujuannya untuk apa. Data mining adalah proses pengumpulan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data. Jadi gini teman-teman, data mining itu adalah pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengambil informasi penting dari sebuah data. Jadi data itu dikumpulkan, kemudian diolah, kemudian diekstrak untuk diambil informasi pentingnya. Proses pengumpulan atau ekstraksi informasi tersebut dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak dengan bantuan perhitungan statistik, matematika ataupun teknologi activity intelligence atau kecerdasan buatan atau juga di sini disebut AI. Kemudian data mining ini juga sering disebut dengan knowledge discovery in database atau KDD. Di sini ada dua pendapat yang juga mengartikan data mining. Yang pertama pendapat Laros tahun 2006. Dia juga mengartikan data mining adalah sebuah proses menemukan sesuatu yang bermakna teman-teman dengan memilah data melalui repository dengan bantuan teknologi sosialisasi pola, statistik serta matematika. Kemudian ada pendapat Pramudiono tahun 2006. Dia juga mengartikan data mining adalah proses analisa yang dilakukan secara otomatis pada data yang kompleks yang berjumlah besar untuk memperoleh sebuah pola atau kecenderungan yang umumnya tidak disadari. Selanjutnya, teman-teman sudah mengetahui pengertian serta tujuan data mining. Selanjutnya, kita masuk ke dalam teknik metode data mining. Ada 7 metode dalam data mining. Yang pertama ada classification. Classification adalah persoalan bisnis seperti churn analysis, risiko manajemen, biasanya melibatkan metode classification. Classification ini adalah tindakan untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan. Setiap keadaan berisi sekelompok atribut, salah satunya adalah kelas atribut. Metode ini butuh menemukan sebuah model yang dapat menjelaskan kelas atribut itu sebagai fungsi dari input atribut. Contohnya pelanggan perusahaan yang telah berpindah kesaingan dengan perusahaan lain. Selanjutnya ada metode association. Metode data mining yang kedua adalah metode association atau sering disebut juga dengan market basket analysis, yaitu analisa keranjang pasar atau association. Teman-teman, association ini berhubungan dengan pemasaran. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Kalau kita lihat contoh di sini, misalnya beberapa pelanggan akan membeli snack atau minuman kemasan bersamaan. Dengan begitu, perusahaan lebih mudah mengetahui kalau kedua barang tersebut sering dibeli bersama. Contohnya seperti ini teman-teman. Di sini kan contohkan snack. Kita contohkan juga snack dan minuman. Misalnya minuman seperti susu, snacknya seperti pilus, itu kan sering dibeli oleh pelanggan sebagai minuman ringan dan makanan ringan. Dengan begitu, perusahaan lebih mengetahui berarti yang dimasukkan ke dalam Indomaret atau sebuah pemasaran Alfamart tersebut itu yang sering dimasukkan seperti susu itu dimasukkan lebih banyak, dan seperti pilus macam modelnya itu dimasukkan lebih banyak karena
metode pasarnya itu di situ. Ketiga, ada metode clustering. Clustering ini adalah metode data mining yang unsupervised karena tidak ada suatu atribut pun yang digunakan untuk memadu proses pembelajaran. Jadi seluruh atribut diinput diperlakukan sama. Kebanyakan algoritma clustering membangun sebuah model melalui singkatan pengulangan dan berhenti ketika model tersebut telah memusat dan berkumpul. Batas dari segmentasi ini telah stabil. Nah, contohnya teman-teman, lebih memahami di sini adalah contoh yang pertama, yaitu pengambilan informasi yang tujuannya untuk pengelompokan dokumen. Yang kedua, contoh kedua, pemasaran di metode clustering ini tujuannya untuk membantu penjual menemukan kelompok yang berbeda di basis pelanggan mereka dan digunakan untuk pengetahuan ini untuk mengembangkan program pemasaran yang kita targetkan. Berarti seperti ini teman-teman, kalau pemasaran itu dicari dulu pelanggannya minat di mana, kemudian dibuat sebuah program pemasaran yang untuk ditargetkannya naik terus dan stabil seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada metode regression. Metode ini mirip dengan metode klasifikasi. Bedanya registrasi dan klasifikasi. Registrasi merupakan metode yang bertujuan untuk mencari pola nilai atau numerik, bukan kelas. Hasil dari metode ini atau metode registrasi adalah berfungsi sebagai penentu hasil yang didasarkan dari nilai input. Regression ini digunakan untuk memecahkan banyak problem bisnis. Contohnya untuk memperkirakan metode distribusi, kapasitas distribusi, musim, dan untuk memperkirakan kecepatan angin berdasarkan temperatur, tekanan udara. Dan selanjutnya ada metode forecasting. Metode forecasting ini adalah metode yang digunakan untuk memprediksi nilai akan dicapai pada suatu periode. Dengan menggunakan teknik ini, dia dilihat noise-nya dari nilai pada periode sebelumnya dijadikan dasar bahan prediksi. Inilah salah satu contoh garis putus-putus time series modal yang memprediksi nilai saham berdasarkan nilai saham pada masa lalunya. Selanjutnya ada metode sequencing. Metode sequencing ini adalah sebuah urutan peristiwa. Metode sequencing ini, analisis ini berfungsi untuk mencari sebuah pola pada serangkaian kejadian atau sequence. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari ketika kita makan. Rangkaian yang umum dilakukan yaitu mengambil piring, sendok, atau garpu yang pakai garpu atau sempit dan sebagainya, kemudian baru mengambil lauk pauk, nasi. Pola seperti ini yang berusaha dicari tahu melalui metode sequencing. Pengertian kedua dari sequencing adalah analisis digunakan untuk mencari pola serangkaian kejadian yang disebut dengan sequence. Sebagai contoh, DNA terdiri dari rangkaian A, G, dan C, dan T. Rangkaian klik pada sebuah website berisi rentetan URL. Pada kejadian nyata, Anda mungkin memodelkan pembelian oleh pelanggan sebagai sequence dari rangkaian data. Rangkaian tersebut adalah yang pertama,
seorang pelanggan membeli komputer, kemudian membeli speaker, dan akhirnya membeli sebuah webcam. Untuk apa teman-teman? Kalau membeli komputer, membeli speaker, membeli webcam, streaming lah. Enggak, teman-teman nggak tahu. Selanjutnya metode yang terakhir ada deskriptif, teman-teman. Apa sih deskriptif? Yaitu analisis yang digunakan untuk mencari kasus bertindak sangat berbeda dari normalnya. Deviation analisis penggunanya sangat luas. Yang paling umum menggunakan metode ini adalah pendeteksian penyalahgunaan kartu kredit. Seperti gambar di samping, teman-teman. Mengidentifikasi kasus tidak normal di antara jutaan transaksi adalah pekerjaan yang sangat menantang. Selanjutnya kita masuk ke dalam algoritma klasifikasi data mining. Teman-teman sudah bingung, mungkin sudah lupa apa yang saya sampaikan di belakang tadi. Teman-teman anggap saja atau ambil saja kesimpulan dari akhir nanti penjelasan saya. Mudah-mudahan teman-teman juga ikut paham serta memberikan wawasan kepada teman-teman terkait dengan data mining, algoritma, metodenya, dan lain sebagainya. Algoritma yang pertama itulah salah satu algoritma klasifikasi mining yang paling berpengaruh adalah algoritma C4.5. Algoritma C4.5 ini yaitu membuat classifier dalam bentuk pohon keputusan. Berarti C.5 ini membuat pohon keputusan, teman-teman. Memberikan keputusan, klasifikasi keputusan. Nanti teman-teman bisa baca sendiri, ini banyak, kalau saya jelaskan terlalu panjang di video saya. Kemudian ada algoritma yang kedua, yaitu algoritma K-means. Disebut bahasa Inggris, bahasa kerennya K-means ya teman-teman. Ada mungkin salah penyebutan dari saya, mohon teman-teman tegur. Algoritma ini adalah algoritma data mining K-means, mengikuti di belakang yang digunakan untuk membuat key group, sekumpulan objek untuk pengelompokan item yang serupa. Biasanya digunakan dalam teknik analisis cluster untuk menganalisis kumpulan data definitif. Algoritma ini merupakan cara sederhana untuk membagi kumpulan data yang diberikan menjadi sejumlah cluster yang ditentukan pengguna. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke algoritma yang ketiga. Teman-teman masih semangat mendengarkannya atau enggak semangat? Nanti ambil kesimpulannya enggak semangat. Algoritma yang ketiga yaitu algoritma priori. Teman-teman, priori teman-teman. Algoritma priori ini juga sangat populer di bidang ini karena mempelajari aturan asosiasi yang dapat diterapkan ke database yang menampilkan sejumlah besar transaksi. X ini teman-teman, ekspektasi maksimalisi data mining atau algoritma IM sangat cocok sebagai algoritma clustering yang bisa digunakan untuk penemuan pengetahuan. Selanjutnya ada algoritma naive Bayes. Ya, habis teman-teman, Bayes. Algoritma ini terutama digunakan ketika dimensi input tinggi. Penglasifikasi dapat digunakan mudah penghitungan, kemudian keluaran berikutnya. Ini adalah salah satu algoritma yang paling nyaman dan mudah dibangun dan tidak ada skema estimasi parameter yang unik. Selanjutnya ada algoritma support vector machines. Support itu apa namanya? Pendukung ya. Algoritma pendukung.
Jika pengguna menginginkan metode kuat dan akurat, maka algoritma support vector machines adalah satu keharusan. SVM terutama digunakan untuk mempelajari fungsi klasifikasi, registrasi, atau pengingat. Ini dibentuk atas dasar minimalisasi risiko struktural dan teori pembelajaran statistik. Teman-teman suka statistik boleh belajar ini, teman-teman. Dan yang keenam itu ada algoritma, ada BOS. Di sini ada BOS, teman-teman. Ada BOS juga merupakan algoritma penambangan data yang populer untuk mengelola pengklasifikasi bertujuan untuk mendapatkan beberapa data, mencoba memprediksi kumpulan elemen baru, yang mana algoritma penambangan dan CART adalah singkatan klasifikasi dan pohon regresi. Itulah teman-teman, ada 6 algoritma yang harus teman-teman ketahui dalam data mining. Selanjutnya yaitu yang paling penting nih teman-teman, manfaat dari data mining. Apa sih manfaat belajar data mining? Mungkin gak utuh itu. Kami anak IT ngapain belajar data mining? Nah, di sini menjelaskan manfaat dari data mining. Secara teknis, metode ini memang tidak lepas dari ilmu komputer. Nah, teman-teman IT yang bilang jadi tidak perlu belajar data mining, di sini dijelaskan. Metode ini memang tidak lepas dari ilmu komputer. Dan teman-teman yang belajar IT ini tidak mungkin lepas atau hilang dari pembelajaran IT, kecerdasan buatan. Tetapi manfaatnya bisa dirasakan dalam berbagai bidang lainnya. Bidang lainnya juga bisa dirasakan manfaatnya, termasuk bisnis, pemasaran. Yang suka, teman-teman yang suka all shop, ini bagus nih mempelajari data mining. Di antara manfaat lainnya adalah teman-teman yang suka all shop mengetahui tren apa yang sedang meningkat itu, teman-teman. Misalnya kosmetik apa, misalnya skincare sedang naik. Itu teman-teman mengetahui tren penjualannya di mana. Jadi mempelajari data mining tersebut, teman-teman lebih mengetahui tren penjualan skincare itu di mana. Yang kedua, ada metode untuk memprediksi keputusan bisnis di masa depan. Nah, teman-teman yang suka bisnis, ini sangat membantu untuk memprediksi keputusan bisnis yang akan datang. Jadi keputusan bisnisnya seperti apa itu teman-teman lebih paham dengan mempelajari data mining ini. Dan yang keempat itu, yang ketiga itu 30 habis, dan yang keempat teman-teman. Tiga itu mengetahui produk yang dibeli bersamaan. Nah, misalnya perusahaan-perusahaan besar seperti Indomaret, teman-teman perlu belajar data mining ini. Karena untuk apa nih? Mengetahui produk yang akan dibeli bersamaan. Berarti produk apa yang paling laku di sana, itu yang paling banyak dimasukkan ke Indomaret atau Alfamart tersebut. Gitu teman-teman. Yang keempat yaitu mengamati perilaku konsumen. Mengamati perilaku konsumen. Saya konsumennya bukan perilakunya jahat, mencuri dan sebagainya, teman-teman. Ini mengamati perilaku pemasaran. Misalnya konsumennya lagi minatnya itu di mana? Misalnya minatnya di sepatu, minatnya di makanan, gitu teman-teman. Bukan perilaku mencuri dan sebagainya, teman-teman. Nggak salah paham. Yang kelima itu model sebagai sarana menyusun strategi peningkatan penjualan. Nah, yang kelima itu adalah model sebagai sarana menyusun strategi peningkatan penjualan. Berarti dengan mempelajari ilmu data mining ini, teman-teman lebih mengatur atau menyusun strategi pemasaran saya seperti apa gitu. Trennya seperti apa. Penjualan itu di mana naiknya. Itu teman-teman. Nah, ini yang paling penting buat teman-teman yang malas mendengarkan dari tadi. Itu kesimpulan, teman-teman. Mungkin teman-teman nggak ingat semuanya, cuma ingat sebagian. Teman-teman cukup mengingat ini saja. Yang pertama,
dalam data mining itu memiliki 7 metode, yaitu metode classification, association, clustering, registration, foresting, sequencing, dan descriptive. Teman-teman harus ingat ya setelah mempelajari data mining. Serta kalau lebih bagusnya teman-teman ingat sedikit dari pengertian metode data mining. Kemudian data mining juga memiliki 6 algoritma teman-teman. Algoritma data mining itu ada 6, teman-teman ingat. Pertama algoritma C4.5, kemudian algoritma K-means, kemudian ada algoritma priori, kemudian ada algoritma naive Bayes, kemudian ada algoritma Adabos. Ingat aja teman-teman, kalau algoritma itu yang terakhir Adabos ada itu teman-teman. Dan selanjutnya itu data mining juga memiliki manfaat. Manfaat data mining teman-teman. Manfaat data mining yang pertama mengikuti tren, mengetahui teman-teman ya, mengetahui tren, metode untuk memprediksi keputusan bisnis di masa depan. Yang ketiga itu mengetahui produk yang akan dibeli bersamaan. Yang keempat itu mengamati perilaku konsumen, bukan berarti mengamati perilaku yang sikap jahat atau lain sebagainya. Itu mengamati tren konsumen itu, sukanya konsumen itu di mana, penjualan konsumen itu perilakunya di mana. Itu kelima itu adalah modal sebagai sarana penyusun strategi peningkatan penjualan. Oke teman-teman, sudah panjang lebar sekali penjelasan yang saya sampaikan tadi. Mungkin suaranya agak kurang jelas karena cuaca di sini hujan teman-teman ya. Saya mohon maaf nanti apabila suara saya kurang jelas. Nanti apabila yang tidak jelas atau tidak dipahami bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu pelajaran bagi teman-teman, pelajaran bagi saya sendiri, karena saya masih proses belajar teman-teman ya. Masih banyak kesalahan dan tutur kata mungkin yang salah. Saya mohon maaf dan kurang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.